fasal yang kelima dari kitab Al-Hikam. Pada pasal yang kelima ini disebutkan ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Arti dari kalimat ini adalah ijtihaduka, ijtihadmu. Itu arti kata dasarnya, ijtihadmu. Diartikan kesungguh-sungguhanmu. Jadi ijtihad itu bersungguh-sungguh. Kesungguh-sungguhanmu, ijtihadmu, fima, kepada segala sesuatu, duminalak, yang sudah dijamin untukmu. Domina ini sudah jadi bahasa Indonesia. Orang selalu menyebut dominan. Ya, dominan itu berakar dari bahasa Arab. Dominan. Di sini domina, bina majhul, maka diartikan dengan di, yang sudah dijamin laka untukmu. Jadi kesungguh-sungguhanmu kepada sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin untukmu. Kemudian wataqsiruka, dan kurangnya dirimu, fima, kepada segala sesuatu, tuliba minka, yang engkau dituntut dari hal tersebut, yang engkau dituntut untuk melakukannya. Nah, jadi ada dua hal yang disebut di sini. Kesungguh-sungguhan kepada segala sesuatu yang sudah dijamin. Kemudian yang kedua, kurang bersungguh-sungguh. Kurang bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang padahal dia dituntut untuk itu. Dia dituntut untuk melakukannya. Maka kalau kedua-dua ini ada, dalilun, ini menjadi dalil, ini menjadi tanda ala intimasil basirah, tanda atas matinya, tanda atas tidak berfungsinya basirah. Basirah itu mata batin, ya. Kalau basar melihat dengan mata kepala, tapi kalau dia basirah itu mata batin, mata hati, tidak kelihatan. Itu dalil, itu menjadi tanda bahwa tidak berfungsinya atau telah matinya mata batin minka, darimu, mata batinmu. Jadi di sini disebutkan ada dua tanda orang yang mata hatinya tidak berfungsi, yang mata batinnya tidak ada. Apa tandanya? Yang pertama disebutkan tadi, terlalu bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang telah diurus oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Sementara tanda yang kedua kebalikannya, berkurang pula kesungguh-sungguhannya kepada sesuatu yang memang dia dituntut untuk melakukannya. Artinya secara sederhana, yang bukan urusannya dia urus, yang seharusnya menjadi urusannya
berkurang pula dia mengurusnya. Yang mengurus yang dimaksud di sini adalah Allah. Apa yang sudah diurus oleh Allah, maka jangan bersungguh-sungguh lagi untuk mengejarnya. Tapi terhadap sesuatu yang harusnya kita yang mengurus, itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita bersungguh-sungguh. Maka jangan dibalik, jangan dibalik ya terhadap atau misalnya kalau dibalik maka ini nanti bukan menjadi dalil matinya mata hati, justru kebalikannya. Kalau kita balik, ada istilah mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah artinya memahamkan sesuatu secara terbalik. Nah, kalau ini kita pahamkan secara terbalik, tanda orang yang hidup mata batinnya, tanda orang yang hidup mata hatinya, maka dia akan bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang dia dituntut untuk melakukannya, dan dia akan berkurang mengurusinya kalau memang urusan tersebut sudah ada yang mengurusnya. Maka ini nasihat untuk kita. Ini kalam bijak, ini nasihat yang arif, nasihat yang sangat bijaksana sekali kepada kita. Kalau kita ambil contoh misalnya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya kematian. Kita sudah punya keyakinan semua pasti mati, tidak akan ada yang lolos dari kematian. Tapi ada yang bukan urusan kita tentang kematian itu. Apa yang bukan urusan kita? Di mana kita mati? Itu bukan urusan kita. Di mana kita mati itu bukan urusan kita. Kayak mana takdir kita mati itu juga Allah nanti yang mengurusnya. Maka jangan diurus lagi. Kalaupun misalnya saya ikut anggota fardu kifayah, misalnya Masjid Darul Muttaqin, itu tanah makamnya misalnya di satu tempat, itu sekedar ikhtiar, bisa jadi itu bukan untuk kita, bisa jadi untuk anggota keluarga kita, bisa jadi itu untuk entah siapa nanti anak keturunan kita. Artinya jangan pernah kita mengurusi dalam arti bahwa kita nanti akan mati di sini dan akan dikuburkan di situ. Artinya ada kepasrahan, mau mati di Makkah, mau mati di Madinah, mau mati di pesawat, mau mati di kapal laut, mau mati dimanapun, itu tidak kita urusi lagi. Karena apa? Karena sudah ada yang mengurusinya. Nah, kita kadang-kadang mengurusi yang sudah ada yang urus, sementara yang jadi urusan kita banyak sekali orang yang lengah mengurusnya. Apa yang menjadi urusan kita? Bagaimana agar kematian kita husnul khatimah. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita berupaya keras. Kalau tadi mau mati di mana, mau dimakamkan di mana, mau matinya dalam peristiwa apa, jangan pikir-pikirkan itu. Tidak ada kita yang mampu, yang lalu disebutkan bahwa satu usaha yang keras tidak akan dapat menembus dinding takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang lalu disebutkan pasal yang ketiga kalau saya tidak salah. Maka dari itu, bagi orang yang hidup mata hatinya, mata batinnya, dia akan kerja keras yang dengan urusannya. Dia akan berjuang karena dia tadi dituntut tulibah. Dia dituntut untuk itu, untuk melakukannya. Tapi dia tidak dituntut untuk menentukan di mana dia mati, bagaimana cara dia mati, di mana nanti dia akan dikuburkan. Maka jangankan berjuang, berijtihad tadi, berpikir saja tentang itu jangan. Tidak ada kita yang bisa menentukan atau mengurusi apa yang sudah diurus oleh Allah tersebut. Maka bagian kita adalah mengurusi bagaimana agar sepanjang hayat kita menjadi baik, kemudian nanti di akhir hayat kita pun akan menemukan akhir hayat yang baik, husnul khatimah. Itu yang seharusnya kita perjuangkan dengan kuat. Itu seharusnya yang kita perjuangkan dengan bersungguh-sungguh. Tapi tadi bukan berarti gara-gara ini nanti tidak ikut lagi kelompok fardu kifayah. Jangan. Walaupun bisa jadi kita ikut kelompok fardu kifayah itu bukan untuk kita. Bisa jadi juga bukan untuk istri kita atau juga bukan untuk suami kita. Kadang-kadang kita pikirkan itu. Sama seperti, tapi maaf juga sekali lagi, tidak berniat menyalahkan apa yang selama ini ada kecenderungan orang melakukannya. Banyak orang yang bersungguh-sungguh ikut kelompok fardu kifayah dengan hajat nanti dia akan dapat kain kafan gratis, nanti dia akan dapat lahan pemakaman yang gratis, nanti dia akan dapat ya bekal-bekal pemakaman yang juga akan gratis. Lalu orang berebut ikut kepada kelompok fardu kifayah itu. Tapi tadi disebutkan untuk yang tadi bagaimana akhir hayatnya agar husnul khatimah, tidak pula demikian kuatnya kesungguh-sungguhannya. Jadi ada orang ikut fardu kifayah tapi ibadahnya dia abaikan saja. Ada orang ikut fardu kifayah tapi ke masjid malas. Ada orang ikut fardu kifayah tapi belajar agama itu kadang-kadang dia enggan. Padahal Bapak dan Ibu, kalau saya mati, saya tidak diurusi, tidak ada yang menunaikan fardu kifayah sayakah yang berdosa? Tidak. Jadi ngapain diurusi lagi itu? Biarkan mereka yang hidup mengurusinya. Kalau misalnya saya dibuang orang ke sungai, jenazah saya tidak dikuburkan di pemakaman, katakan misalnya karena seseorang itu tidak mampu ikut fardu kifayah, lalu dibuang ke sungai sana, dibuang ke laut. Apakah tempat di mana saya ditempatkan sebagai jenazah atau siapapun yang ditempatkan jenazahnya nanti di mana, itu berpengaruhkah dengan yang bersangkutan? Tidak. Malaikat Munkar dan Nakir tetap datang. Dia dikubur di Tabrani Ahmad, dia dikubur di Simpang Gang Amanah, dia dikubur di Danau Sentarung, atau dia dibuang ke Sungai Kapuas. Malaikat Israel akan tetap datang.
Nanti insya Allah sekali-sekali kita bahas, ya, ada kitab yang menerangkan ketika seseorang sudah mati, apakah dia mengetahui apa enggak keluarganya ini nangis karena ridho, atau ada keluarganya yang senang kalau dia mati. Si jenazah itu tahu atau tidak? Kemudian kalau nanti ada yang mendoakannya, si jenazah itu tahu atau tidak? Atau ada yang tidak mau mendoakannya, dia tahu apa enggak? Atau nanti ada yang dia tahu, misalnya ini doakannya ini setengah-setengah hati nih. Nah, nanti sekali-sekali kita bahas itu, insya Allah. Itu tadi cuma contoh saja di seputar kematian. Ada yang sudah diurusi oleh Allah, jangan urus lagi. Bisa jadi di antara kita masih ada kekhawatiran, tapi saya pribadi, Bapak dan Ibu, sedikit pun saya tidak khawatir di mana nanti saya dikuburkan, di mana nanti saya mau dimakamkan. Saya tidak khawatir apakah nanti saya diurus orang atau tidak, karena itu bukan lagi menjadi urusan saya. Ada yang mengurusinya nanti. Nah, oleh karena itu ini bagian dari contoh apa yang disebutkan dalam pasal yang kelima tadi. Kesungguh-sungguhanmu kepada sesuatu yang sudah diurus untukmu, kemudian berkurang kesungguh-sungguhanmu pada sesuatu yang seharusnya engkau dituntut untuk melakukannya, maka itu sebuah pertanda, dalilun, itu sebuah dalil, itu sebuah pertanda sudah mati basirohmu, sudah mati mata batinmu. Maka mari kita mulai berpikir, ya, untuk menajamkan mata batin, mata basirah. Termasuk yang tadi, silakan yang sudah atau yang belum masuk kepada kelompok fardu kifayah, silakan masuk. Bisa jadi saya katakan tadi itu bukan untuk kita, entah untuk keluarga kita nanti, entah untuk anak cucu kita nanti, yang mungkin di antara mereka ada yang meninggal di rumah kita dan mereka akan dimakamkan di sana. Tapi untuk kita itu yang jangan campuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mati seperti apa, kita mau dikuburkan di mana, jangan pernah menganggap bahwa kita yang akan menentukan hal tersebut. Ini contoh yang pertama. Kemudian mungkin contoh yang berikutnya bisa juga kita sebutkan, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyangkut anugerah, karunia, atau bisa juga disebut dengan rezeki. Ada bagian rezeki kita ini yang sudah diurus oleh Allah, maka jangan lagi kita urus. Yang menjadi urusan kita tentang rezeki, itulah yang seharusnya kita bersungguh-sungguh. Jadi jangan dibalik. Yang bukan urusan kita, kita urusi, sementara yang urusan kita kadang lengah untuk melakukannya, kadang kita lengah untuk mengerjakannya. Bisa jadi ada sebahagian orang menganggap bahwa rezekinya dia yang menentukannya, padahal yang lalu sudah kita sebutkan, ya, bahwa tidak demikian adanya. Ada contoh yang mungkin bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Pada suatu hari Imam Syafi'i kepingin makan kurma, tapi kurma itu tidak dia miliki di rumahnya, dan dia tidak mempunyai uang untuk membeli kurma tersebut. Maka Imam Syafi'i pun berencana, karena tidak jauh dari rumahnya ada
perkebunan kurma yang sedang memanen, sedang panen, maka Imam Syafi'i menawarkan diri agar diperbolehkan membantu mengerjakan panen daripada kurma tersebut, dengan harapan dia nanti mendapatkan bahagian upah walau beberapa saja dari kurma itu. Ada yang dia cita-citakan, ada yang dia inginkan, tapi dia harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberikan beberapa kantong kurma. Lalu sambil berjalan pulang, dia berpikir terlalu banyak kalau untuk dia dan keluarganya. Maka dia teringat kepada gurunya Imam Malik. Maka sebelum dia pulang ke rumah, dia singgahi dulu ke rumah Imam Malik. Lalu dia berikan, dia ceritakan semua dari mana kurma itu, maka diterima oleh Imam Malik. Nah, mereka yang sempat sebenarnya pernah berbeda pendapat tentang rezeki, maka di situ perbedaan pendapat mereka ternyata kedua-duanya benar. Apa yang mereka perdebatkan? Menurut Imam Syafi'i, seseorang harus berikhtiar, seseorang harus berusaha, barulah nanti rezekinya akan Allah karuniakan kepada dia, kepada yang bersangkutan, kepada kita. Tapi Imam Malik berpikirnya berbeda. Tidak semua rezeki itu harus diikhtiarkan, tidak semua harus diusahakan. Kenapa? Ada rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah walaupun tanpa ikhtiar. Maka waktu itu mereka tertawa bersama. Kenapa? Imam Syafi'i diberikan oleh Allah rezeki yang lewat ikhtiarnya, lewat usahanya. Sementara Imam Malik diberikan oleh Allah rezeki tanpa ikhtiar sama sekali, tanpa usaha sama sekali. Bisa jadi di antara kita pun ada yang seperti itu. Ada rezeki yang terus kita usahakan, ada rezeki yang terus kita perjuangkan. Tapi kita harus yakin bahwa ada rezeki yang diurusi oleh Allah yang kadang-kadang kita tidak berikhtiar untuk mendapatkannya. Kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu bekerja untuk meraih rezeki itu, karena nanti Allah yang dengan berbagai caranya akan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Artinya berikhtiarlah, berusahalah, tapi tetap dengan keyakinan Allah bisa memberikan rezeki kepada kita lewat rezeki yang tidak kita sangka, lewat rezeki yang tidak kita duga, dan lewat rezeki yang tidak kita usahakan, lewat rezeki yang tidak kita ikhtiarkan. Maka di sini pun kita harus hidupkan mata batin, mata hati yang disebut dengan basirah tadi. Kapan saatnya kita bergantung dan bersungguh-sungguh dengan ikhtiar kita, dan kapan saatnya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus senantiasa berharap-harap kepada Allah. Kapan saatnya? Maka itu pun kita harus tahu. Jadi jangan sampai yang diurus oleh Allah lalu kita pontang-panting lagi mengurusnya, sementara yang seharusnya menjadi urusan kita, kita tidak pontang-panting lagi mengerjakannya, kita tidak pontang-panting lagi mengurusnya. Itu contoh berikutnya, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang disebutkan pada fasal yang kelima tadi. Jangan sampai kesimpulannya, jangan sampai mata batin ini menjadi buta, menganggap bahwa semua urusan kita
tidak ada urusan Allah. Atau sebaliknya tadi disebutkan yang mata hatinya buta itu menganggap semuanya sudah diurus oleh Allah, sehingga dia lupa apa yang seharusnya dia urus. Saya selalu mengatakan khusyuk itu Bapak dan Ibu, itu urusan Allah. Ini contoh yang ketiga. Khusyuk itu urusan Allah. Allah yang akan menganugerahkan, Allah yang akan memberikan kepada seseorang. Itu urusan Allah. Maka kita jangan mengejar-ngejar kekhusyuan, karena kekhusyuan itu sendiri sesuatu yang tidak berupa bagi kita, sesuatu yang tidak berbentuk bagi kita. Itu urusan Allah, maka jangan urusi. Nah, tapi ada yang menjadi urusan kita, itu jangan sampai tidak kita urusi. Apa yang menjadi urusan kita? Belajar, mencari ilmu, berguru, bila perlu senantiasa terus beriadah, mengolah hati, memanage hati. Itu bahagian kita. Perkara nanti Allah berikan kekhusyuan itu atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Yang jangan sampai adalah urusan Allah yang akan memberikan kekhusyuan itu kita campuri, sementara yang Allah perintahkan belajarlah, bergurulah, carilah ilmu, miliki dia dengan sebanyak-banyaknya, rajin ke majelis taklim, justru itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Itu yang jangan. Bahkan dalam bahasa kita sederhananya, dari mana kau mau tahu? Kau belajar saja tidak. Dari mana kau mau mengerti? Tuntunannya saja tidak engkau miliki. Dengan kata lain, bagaimana kau mau khusyuk sementara ikhtiarmu ke sana tidak kau perlihatkan? Nah, maka dalam hal ini pun yang punya mata batin, yang punya mata hati harus pandai menempatkan di mana kita harus berikhtiar, berjuang untuk mendapatkan kekhusyuan, dan kapan saatnya kita harus bersandar kepada Allah yang Maha memberikan kekhusyuan tersebut. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Contoh sederhana misalnya, Bapak dan Ibu, ini ilustrasi saja. Kita Muslim tidak senang kalau di rumah kita ada anjing, karena bagi kita itu najis mughalladhah, najis yang berat. Bagi kita juga berkeyakinan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita kalau itu ada di rumah kita. Maka kita benci kalau kadang-kadang entah anjing dari mana datang ke rumah kita, masuk ke halaman kita. Kita tidak suka itu. Jadi kalau anjing ini masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Ikhtiar kita mengusirnya. Sudah kita usir, balik lagi dia. Apa yang kita lakukan? Memangkongnya. Boleh. Sudah kita pangkong, datang lagi dia balik, malah bawa kawan dia. Apa yang kita lakukan? Pak Haji Afandi yang tahu jawabannya. Apa yang kita lakukan kalau kayak gini? Udah kita usir, balik lagi dia. Sudah kita lempar, balik lagi dia. Sudah kita sudah kita pangkong pelasah tadi, balik lagi dia. Apa yang kita lakukan? Makin rajin dia datang. Pak Jamaluddin bilang kasih makan katanya.
Apa yang kita lakukan? Bisa jadi hari akhirnya habis akal. Sudahlah, mau datang dia datanglah, mau tak peduli lagi, Pak. Kenapa kehabisan akal? Ini bermakna ada pengaduan jamaah. Ustaz, saya sudah belajar sama Ustaz sekian tahun, tapi kenapa belum dapat juga Ustaz? Maka seperti tadi, Bapak amalkan ini, kita usir tadi. Masih ngerayau kata dia, masih was-wasa, masih menghayal-hayal kemana-mana. Amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nadu lagi dia, Ustaz, tetap juga ngerayau. Padahal 3 kali baca ta'awud sebelum sholat. Ya udah, kita tambah. Habis diusir tadi, pangkong tadi. Kita kasih lagi amalan. Sebelum sholat, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Lapor lagi dia, Ustaz, masih tetap Ustaz. Masih merayau juga, masih melamun-lamun juga, masih menghayal-hayal juga. Udah dipangkong tadi nih. Si ngerayau itu udah dipangkong dah. Ngadu lagi, masih datang juga Ustaz. Nerawang-nerawang dalam sholat, melamun menghayal kemana-mana dalam sholat. Yang kemarin udah diamalkan, sudah Ustaz. Nampaknya nggak mempan Ustaz. Kayak anjing tadi, datang lagi dia. Kita kasih lagi tambahan. Sebelum sholat, tambahi lagi. Dikirkan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baik Ustaz. Melapor lagi dia, masih lagi Ustaz. Masih lagi. Udah dikasih amalan, enggak juga Ustaz. Akhirnya bisa jadi kayak tadi. Tak peduli, sudahlah. Mau khusyuk-khusyuklah, mau ngerayau-ngerayaulah, mau apa-apalah, bisa jadi. Putus asa, habis akal mengusir anjing tadi, Pak. Sehingga apa yang mau dilakukan pun tadi saya tanya, apa yang kita lakukan kalau dia datang lagi, kita pelasah, kita pangkong, bahkan mungkin tak apa yang kita lakukan, dia datang lagi. Maka di sini sebetulnya ada ikhtiar yang seharusnya dilakukan, yang selama ini tidak dilakukan. Tidak terpikir dia melakukannya. Harusnya dia berpikir, kenapa anjing senang sekali datang ke rumahku, sementara ke rumah orang lain tidak? Apa sebab anjing ini suka datang ke halaman rumahku, ke belakang rumahku, sementara ke rumah orang tidak? Harusnya itu yang dia pikirkan, itu yang dia lakukan. Nanti dia, Bapak dan Ibu, akan sampai pada kesimpulan, ternyata bukan lemparan kita yang salah, bukan usiran kita yang salah, bukan pangkongan kita yang salah, kenapa dia datang lagi, bukan pelasahan kita yang salah, bukan Allah juga yang memberikan takdir itu yang salah, bukan. Tapi ada kesalahan dia tidak pernah berpikir, kenapa anjing suka datang ke rumahnya? Ternyata di rumahnya banyak kesukaan anjing. Ada tulang-tulang kambing yang tidak dibuang, ada tulang-tulang ayam yang tidak dibersihkan, ada sisa-sisa makanan yang tidak dia usahakan buang dan lain sebagainya. Dia ingat hanya bagaimana anjingnya supaya pergi dipelasah, diusir, tapi dia lupa tentang dirinya lah yang menyebabkan anjing itu datang. Sama seperti orang yang sholat tadi, sampai dia berani mengatakan, tak guna nampaknya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berani pula dia mengatakan, tak berguna nampaknya baca qul a'udzu birabbin nas. Apalagi tak betul itu nasihat-nasihat ulama-ulama ahli ma'rifat tentang ilahi anta maqsudi, tak betul, tidak bisa dibuktikan, kata dia pula. Dia tidak pernah berpikir
Kenapa setan balik datang? Kenapa setan balik datang? Kenapa ngerayau selalu datang? Kenapa ini selalu? Dia tidak pikirkan itu. Padahal kalau dia mau melihat sedikit ke dalam pada dirinya terutama, kenapa susah untuk khusyuk? Kenapa ngerayau selalu datang? Kenapa gangguan setan selalu muncul? Bisa jadi ternyata setan memang suka sama dia. Memang setan suka sama dia. Kenapa setan suka sama dia? Ternyata di dirinya ada hal-hal yang disukai oleh setan. Mana mempan lagi pakai a'udzubillah? Mana mempan lagi pakai qul a'udzu birabbin nas? Kenapa? Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setan itu malah sudah menempati tempat-tempat tertentu pada dirinya. Bahkan yang paling sederhana, setan ikut mengalir di dalam aliran-aliran darahnya. Maka bagaimana mau khusyuk? Bagaimana ngerayau mau hilang? Kenapa? Dia lupa membersihkan apa yang disukai oleh setan itu pada dirinya ada. Di perutnya ada yang disukai setan. Apa misalnya? Jangankan makanan yang haram, makanan minuman yang syubhat ada di perutnya. Setan suka itu. Kayak mana sholat gak ngerayau, gak melamun, setan gak ada. Di dadanya, bahkan di ayatnya katakan, fi sudurin nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sudurnya, di dadanya, di hatinya, di dirinya, ternyata di sana tersimpan was-was itu. Alladhi yuwaswisu fi, was-was dari setan, ngerayau dari setan. Ada rupanya di dadanya. Maka tidak mempan lagi a'udzubillah, tidak mempan lagi qul a'udzu birabbin nas, tidak mempan lagi ilahi anta maqsudi. Enggak mempan lagi. Dia tidak sadari ternyata di kepalanya ini ada yang disukai oleh setan. Maka kalau dia sholat, datang setan ke situ. Ada di kepalanya ini. Apa di kepalanya ada yang disukai setan? Bisa jadi ada pikiran kotor, ada pikiran licik, ada pikiran jahat, ada pikiran ingin menzalimi orang. Suka setan itu di situ. Tadi kita sebutkan di hatinya jangan-jangan banyak yang disukai setan. Apa yang disukai setan di hati seseorang? Ada iri, ada dengki, ada hasud, ada fitnah, ada ghibah. Oh, setan senang sekali dengan itu. Maka kalau itu masih ada, tulang-tulang masih berserakan di belakang rumah kita, jangan salahkan anjing yang tadi datang selalu, tapi kitalah yang salah. Yang seharusnya kita ikhtiarkan, tidak kita ikhtiarkan, tidak kita usahakan. Sama seperti tadi, jangan salahkan kalau setan suka datang ke dalam ibadah kita, ke dalam sholat kita, kalau ternyata kita sendiri yang mengundang datangnya setan itu. Kita cuma mengatakan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Itu cuma ternyata dalam ungkapan saja. Dalam kenyataan yang bersangkutan bukan menjadikan setan sebagai musuhnya, justru dia berteman. Justru dia berkawan dengan setan. Itu yang jangan. Nah, maka dari itu kesimpulan Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang memiliki mata hati, memiliki mata batin, orang yang makrifat kepada Allah, pasti dia tidak akan mencampuri yang urusan Allah, dan pasti dia tidak akan mengabaikan apa yang sebenarnya Allah tuntut dia lakukan, apa yang seharusnya dia ikhtiarkan. Orang yang makrifat, orang yang sudah memiliki ketajaman mata batin, mata hati, maka dia akan pandai menempatkan kapan saatnya dia bersandar kepada Allah, dan kapan saatnya dia harus berjuang keras, dia harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, karena memang itu menjadi urusannya. Saya kira ini Bapak dan Ibu tambahan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Baik, pada Pak Haji Syihana dipersilakan mengumumkan infak kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang hormati, alhamdulillah amal jariah pada pagi hari ini terkumpul 800.000 rupiah. 800.000 rupiah dan langsung kami silakan. Terima kasih banyak Pak Haji Syihana. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang tiada terhingga. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi pondok pesantren Dafwa. Amal jariah sedekah dari Bapak dan Ibu ini. Maka kami mendoakan, memohon kepada Allah agar rezeki Bapak dan Ibu bertambah murah insya-Allah. Rezeki Bapak dan Ibu bertambah barokah, diberkahi oleh Allah. Rezeki Bapak dan Ibu bertambah berlimpah, dikaruniakan oleh Allah. Bapak dan Ibu beserta keluarga senantiasa sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya beberapa hari yang lalu, kemarin tepatnya, ada mengirim di grup WhatsApp Majelis Taklim Kuliah Subuh kita progres yang sekarang sedang kita lakukan. Kita sedang membangun kuhun, ya, gubuk, bahasa kampungnya gubuk, bahasa apanya pondok, ya bahasa kerennya gazebo, saung, pendopo untuk belajar anak-anak. Nah, untuk saung, kuhun, pendopo, pondok, gubuk yang pertama, alhamdulillah sudah mencapai 90%. Tinggal hari ini memasang dek dan insya Allah Senin sudah memasang keramik. Itu untuk yang pertama. Dan kita berencana membangun yang kedua. Kemarin Baitur Rahim pesan untuk jamaah Baitur Rahim, pesan satu gubuk, satu pondok, saung yang nanti minta diberi nama saung itu saung Majelis Taklim Baitur Rahim. Tidak masalah, kita bersyukur ada jemaah yang seperti itu. Jadi kita berencana Bapak dan Ibu membangun saung itu nanti menjadi 3. Jadi satu untuk belajar putra, satu untuk belajar putri, yang satu lagi nanti untuk tempat-tempat pertemuan kita. Jadi kalau ada tamu datang, kita terima di pondok itu, di saung itu, atau nanti seperti kemarin, kalau ada jemaah Masjid Darul Muttaqin yang bersilaturahim lagi ke sana, kita sarapan pagi sama-sama di sana. Nanti kita tidak duduk lagi di masjid seperti kemarin, tapi kita sudah duduk nanti bertemu di saung-saung tersebut. Karena kita buat memang agak lebar. Ini yang pertama sudah dibuat 5x5 ukurannya, jadi bisa menampung 20 sampai 25 orang. Yang kedua sudah kita rencanakan nanti besarnya itu 4x6. Jadi berbeda dia. Yang kedua nanti 4x6, yang ketiga nanti insya Allah nanti kita sesuaikan dengan lokasi yang ada di pondok kita. Maka infak jariah dari Bapak dan Ibu sekalian sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan saya tegaskan kembali, sampai detik ini saya tidak ada mengajukan proposal ke gubernur, ke wali kota, ke bupati, ke Kemenang, ke Dikbud, ke tempat-tempat manapun, belum ada. Ini semua murni dari amal jariah, infak dan sedekah jamaah-jamaah kita. 7 masjid kuliah subuh kita dalam sepekan, kemudian 7 masjid taklim kita malam hari dalam sepekan. Ini semua murni adil sedekah infak jariah dari jamaah-jamaah kita saja. Maka sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang.
untuk melanjutkan majelis pengajian kita ini. Kita mohon kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang makrifat kepadanya. Kita mohon